Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel dari Moto RC yang sudah lama jarang konten. Ya, hari ini gue dapat kesempatan untuk mencoba motor Suzuki Skydrive. Ini motor metiknya Suzuki yang jadul. Jadi kalau nggak salah ini tahun 2003 apa 2004 ya, lupa. Dan ini masih karbu ya. Ini entah settingan karbunya atau gimana, soalnya habis buka gas ditutup tuh dia nggak langsung tutup, tapi masih agak ngegas dikit gitu. Dan ini gasnya juga agak berat ya, tidak seperti Matic sekarang yang udah injeksi lebih enteng gitu gasnya. Ya, ini motor kepunyaan Dimas Dimsi Dims. Dia baru beli second di harga 2 juta apa 2.500.000 gitu ya. Jadi kondisinya memang banyak lecet-lecet, remnya juga ini rem depannya dalam banget, udah nggak enak. Jadi gue juga nggak bisa ngebut-ngebut. Komputernya juga ini agak keras ya, jadi stangnya agak ngebuang. Kalau misalkan dibelokin tuh dia nggak stabil gitu loh. Jadi rasanya tuh bukan stangnya yang terserah kita, tapi jadi kita yang terserah stangnya gitu. Terus di sini speedometernya sih nyala ya, cuman nggak tahu bener apa enggaknya ini. Indikator bensin masih, walaupun katanya kurang akurat karena pelampungnya atau apanya itu error apa belum dibenerin. Dan motor ini masih punya switch lampu, jadi masih bisa dimatiin lampunya. Kalau untuk switch lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, sama klakson ini mengingatkan gue kepada motor apa ya, Supra X atau apa ya. Pokoknya motor-motor Honda yang lama tuh masih kayak gini nih, lampu sennya masih di atas. Makanya gua kagok mau ngesen kadang malah ngelakson gitu karena posisi tombolnya terbalik. Kalau soal tenaga memang ini agak ngempos sih ya, di gas tuh dia nggak langsung responsif. Oh, suspensi kurang enak, mungkin ini emang karena belum dibenerin juga. Namanya juga motor second dan kondisinya masih layak pakai, cuman memang tidak 100% sehat aja untuk suspensinya ya. Jadi memang rasanya agak mentul-mentul. Sama ini kurang nyaman komsennya aja sih. Tadi udah coba di setting sama yang punya, kayaknya masih kurang enak juga ini. Jadi motor ini cc-nya 125, dan kalau dulu mungkin dia saingannya apa ya, 125 di tahun itu. Seingat gue sih Matic belum ada yang 125 ya di tahun itu ya. Banyak kan 110 atau bahkan Yamaha juga 113 cc. Kalau 125 di tahun itu gue belum tahu. Mungkin yang tahu bisa di komen aja di bawah. Yang saingan motor ini tuh yang sekelas 125 tuh motor apa. Sama ini suara CVT-nya lumayan berisik. Dia ada suara nguing-nguing gitu di sebelah kiri. Suaranya memang cukup nyaring. Kalau mungkin kedengeran di mic atau enggak, seperti itulah suaranya, nguing-nguing gitu. Oke, kita coba ganti angle dulu. Ya, seperti ini penampakannya. Bodinya ini memang dia desainnya agak membulat, tapi sebenarnya lebih banyak tegas-tegasnya ya. Jadi masih tajam-tajam. Sebagian pinggangnya ini sama ke belakang ini mirip seperti Suzuki GSX 1000 kalau nggak salah. Model keempatnya seperti ini. Footstepnya dia model kayak gini. Dia ngelipetnya tuh bukan ininya doang, tapi sama tangkainya juga dia ngelipet. Decknya cukup gede juga. Ya bisa dibilang nih kalau mau dibenerin banyak banget PR-nya, karena catnya juga udah mulai kusam. Ini udah banyak baret-baret juga. Tapi juga stikernya juga udah pada hilangan, kecuali yang gitu. Lampunya dia model 2 begini. Gua nggak tahu ini angle-nya pas apa enggak. Waduh. Ini motornya susah di starter BTW. Tiba-tiba. Ya beruntungnya sih motor ini masih punya selahan ya, jadi what the hell bro? Oh, I really fucked up bro. Ntar gue cek dulu bensinnya ya, apakah bensinnya habis. Tapi seingat gue tadi bensinnya masih ada. Bensinnya masih banyak, gak ngerti lah gue. Well, it starts. That's weird. Tapi motornya kayak tadi agak sempat ngegas sendiri gitu loh. Dah, kayaknya itu emang gak ngerti lah gue. Tapi aneh tuh, tadi kenapa dia nggak bisa nyala ya? Mungkin kalau yang tahu bisa komen di bawah. Padahal gue cuma berhenti sebentar, terus mau jalan lagi malah nggak bisa. Ya namanya motor tua ya, apalagi memang belinya juga second dengan harga yang 2 juta. Harga yang sangat-sangat murah ya untuk sebuah motor, jadi wajar lah. Oh ya, BTW untuk joknya, buat gue ini keras joknya ya. Dia lumayan agak menyiksa pantat kalau misalkan jalan jauh, apalagi nih suspensinya kayak gini. Ini aja gue jalan dekat-dekat sini aja rasanya lumayan. Untungnya dia joknya agak lebar ya, jadi masih bisa menyangga pantat lah, walaupun memang tidak terlalu empuk. Ini orang udah ketebak pasti bakal langsung kan, entah kenapa. Di luar konteks motor, kalian kalau misalkan berkendara memang harus punya apa ya, kalau Spiderman kan punya Spider Sense ya. Kalau kita rider kayaknya Rider Sense, harus bisa nebak orang tuh mau ngapain di jalan, mau belok kanan kayak belok kiri kah. Oke, lanjut soal motornya. Untuk posisi berkendara, gue merasa ini tuh mirip kayak Beat Karbu ya. Gue membandingkan dengan motor yang memang udah pernah gue cobain aja gitu. Gue dulu pernah punya Beat Karbu sebelum pas masih sekolah.
abang gue punya Beat Carbo, jadi gue beberapa kali sering pakai lah. Jadi kurang lebih rasanya mirip kayak gini. Stangnya tuh nggak terlalu lebar, kecil gitu. Motornya enteng, decknya juga ini lumayan gede, bisa masuk galon kanan kiri. Dan ya memang di motor-motor sekarang sudah susah ditemui deck yang gede seperti ini ya, karena kebanyakan pada sempit sekarang decknya, nggak tahu kenapa. Kalau ini decknya masih lega banget, mungkin karena motor ini juga dia wheelbase-nya lumayan panjang ya dari motor-motor yang biasanya di zaman itu. Karena Beat dan Mio itu kan kecil ya, pendek gitu. Kalau ini motornya kayak lebih panjang gitu loh. Jadi dia mungkin penempatan engine-nya juga bisa agak lebih mundur, sehingga si decknya ini bisa lebih gede. Dan ngomongin soal tinggi badan gue 163, tidak tinggi memang. Dan untuk posisi dengkul gue ini masih sangat jauh ke laci depan ini. Di sini tidak ada penyimpanan tertutup ya, semuanya terbuka. Ya untuk naruh-naruh kanebo atau uang receh mungkin nggak apa-apa, tapi tidak disarankan untuk naruh HP. Ya sebenarnya motor apapun sih jangan naruh HP di situ. Selain bisa merusak HP-nya sendiri juga berbahaya, takutnya dicomot orang gitu ya. Gue nggak bisa merasakan kelincahan handlingnya karena ini komsinya sumpah nggak enak banget buat gue. Motor gue Honda Sonic yang memang gue style komsinya agak berat pun nggak seberat ini. Ini seriusan ini agak ngeri noh, dia motornya jadi nggak stabil gitu loh. Nih ini gue coba gaspol dikit. Ya dibilang kenceng sih enggak, tapi dibilang pelan juga enggak. Nih agak lumayan ya, tapi memang remnya agak menakutkan aja. Ini motornya kayak agak masih ngegas gitu loh. Nah baru setelah di rem dia ketahan, barulah dia idle. Sama desain speedometernya ini ya, cukup jelas. Dia cuma ada 3 dial, satu bensin, satu speedometer, satu lagi lampu jauh, lampu dekat, sama lampu sen. Lampu sen dijadiin satu. Udah gitu dia backgroundnya juga warna putih kan. Di siang hari ataupun malam hari ini harusnya jelas. Walaupun ya speedonya tuh kecil ya, kayak cuman ya sedengkal gua lah. Ada benefitnya juga, gasnya agak nahan gini. Jadi kalau lagi macet gini kita nggak harus buka-buka gas terus. Biarkan dia jalan sendiri. Walaupun harus tetap siap dengan remnya ya. Kan jalanan perkotaan tuh dinamis ya, ada berhenti, ada jalan. Jadi kalau dia gasnya ketahan gini ya ngeri banget sebenarnya. Ya mungkin segitu aja video dari gua. Sorry kalau memang video ini hanya tes sebentar doang dan merasakan motor ini tuh rasanya gimana. Mungkin karena kondisinya juga kurang sehat ya, jadi memang kurang nyaman digunakannya. Tapi gue yakin ini beberapa bulan ke depan mungkin motor ini bakal sehat dan bakal dijual. Oke, terima kasih yang udah nonton. Gue dari MotoRC undur diri, sampai ketemu di video lainnya. Kalau gue bikin ini cuman pure first impresi doang. Ini sampai sekarang aja dia semacam ada cruise controlnya gitu loh. Ngeri banget bro. Ini gimana ini nggak bisa berhenti.